Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana sobat kreatif? Masih semangat untuk kita belajar bareng lagi di channel sederhana ini? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk semuanya dalam berkarya, dalam berkreasi, dan tentunya dalam berikhtiar ya sobat kreatif. Baiklah, sebelum kita mulai ke tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini, doa terbaik dari seorang pemula, sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya ya dimanapun berada. Jadi di tema belajar bareng kali ini kita akan coba buat alat panggang barbeque atau alat bakar seperti dalam video ya sobat kreatif. Sistem atau modelnya sama saja ya dengan pembuatan saya yang sebelumnya. Yang berbeda di sini hanyalah tempat pembakarnya ya, double dalam satu kaki seperti itu. Jadi sebetulnya alat panggang ini dipesan dengan panjang 120 cm untuk awalnya ya. Jadi tidak dibuat double seperti dalam video, hanya saya berikan sedikit saran kepada pemesan. Jadi bukan tidak bisa dibuat ya dengan panjang ukuran 120 cm dengan sistem alat bakar seperti ini. Hanya ketika flip atau bolak-balik ram akan lumayan berat ya sobat kreatif dengan ukuran tersebut. Dan alhamdulillahnya untuk pemesan mau ikuti sedikit saran dari saya ya. Jadi bisa kita pelajari juga bersama-sama di channel ini bagaimana cara membuat alat panggang barbeque dengan double grill atau dalam satu kaki ya seperti itu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya sobat kreatif. Di sini saya akan buat rangka utama dengan media bahan besi hollow galvanis 40x40, ketebalannya di 1,2 mm dengan ukuran rangka 120x45 cm. Untuk bentuk rangka kita ikuti pola ya, persegi panjang dengan sekat senter pembagi untuk bak arang nantinya. Untuk selanjutnya di bagian senter lebar rangka akan saya buatkan tanda untuk pemasangan dudukan penggerak tuas bolak-baliknya. Bagian posisi belakang saya tempatkan plat 6 mm ya dengan panjang 20 cm utuh. Sudah termasuk lubang bautnya ya sobat kreatif. Untuk bagian senter kita tempatkan plat 6 mm juga dengan panjang 10 cm sama dengan lubang bautnya ya. Hanya untuk lubang bautnya yang di 10 cm ini nggak dipakai ya, karena nantinya akan ada penyesuaian. Jadi sebetulnya untuk yang bagian center ini plat yang ukuran 10 cm ini belum final ya sobat kreatif. Jadi harus kita sesuaikan nanti dengan jarak putar rangka ramnya, bentrok ke rangka utama apa tidak ya, atau terlalu jauh apa tidak dengan jarak bak arang. Di sini saya pasang plat 10 cm karena memang adanya plat tersebut ya, bekas kupingan seperti itu. Jadi sayang juga ya kalau nggak dipakai di bengkel. Oke, tiap bagian dudukan sudah terpasang semuanya. Sekarang untuk penyesuaian plat yang di bagian tengah rangka kita perlu membuatkan dulu rangka untuk pembakarnya ya sobat kreatif. Di sini saya akan buat rangkanya dengan bahan besi siku 30x30 ketebalan 2 mm ya, dengan ukuran mengikuti bagian dalam rangka utamanya yang saya berikan tanda di dalam video ya sobat kreatif. Sekalian kita pasang juga ya jari-jari ramnya. Sobat kreatif bisa pakai bahan kawat jemuran, untuk ukuran disesuaikan saja dengan baik dan fungsinya ya. Jika ram pembakar sudah selesai, kita lanjutkan ya, memberikan baut penahan untuk tuas nantinya tepat di bagian senter lebar rangka seperti itu. Di sini untuk bautnya saya pakai baut dinabol seperti itu ya. Kita pasang kiri dan kanan, usahakan selurus mungkin ya sobat kreatif. Oke, sekarang bisa kita sesuaikan ya. Untuk cara penyesuaiannya sobat kreatif bisa berikan patokan ketika posisi pembakar berputar, apakah ada yang mentok atau tidak ya, dan perhatikan juga jarak arang yang ditentukan agar tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat.
Untuk ideal jarak, saya biasanya pakai di antara 5, 6, atau 7 cm dari jarak arang, tergantung kebutuhannya ya Sobat Kreatif. Jadi di bagian platnya jika sudah pas ukurannya, kita buatkan cowakan seperti dalam video ya, untuk stopper penahan jarak posisi pembakarnya. Dan jangan lupa berikan juga lubang baut ya di bagian bawah cowakan tersebut. Untuk ke tahap selanjutnya ya, untuk plat yang 20 cm jangan lupa berikan tahanan, satukan keduanya agar tidak lari ya Sobat Kreatif, atau lentur yang bisa membuat posisi ram jadi tidak di tempat semestinya atau seperti yang kita inginkan ya nantinya. Oke, sekarang kita coba pasangkan pada rangka utama untuk ram pembakarnya agar mudah dipahami ya sama semuanya, dari posisi jarak dan penempatannya seperti apa. Jika sudah seperti ini, kita bisa buatkan tuas bolak-baliknya dengan beberapa lubang baut untuk penyesuaian. Lubang baut Sobat Kreatif bisa buat patokan dari posisi rangka ramnya yang harus selaras dengan rangka utamanya. Agar ram pembakar bisa kita bolak-balik, kita siapkan kembali plat yang sudah dibuatkan lubang seperti ini ya. Untuk berapa jarak antar lubang pada plat tersebut, Sobat Kreatif bisa ikuti ya patokan yang sama, yaitu dari selarasnya rangka ram dan rangka utama ya, dan juga jarak setengah dari rangka ramnya. Lalu bisa kita sesuaikan nyamannya rangka ram ketika berbalik dengan posisi menaikkan rangka ram seperti dalam video ya Sobat Kreatif, untuk mencari pasnya. Jika sudah bisa dipahami, sebelum pemasangan usahakan posisi rangka pembakar punya jarak yang sama dengan rangka utama ya Sobat Kreatif, agar tidak jingjit ketika dibolak-balik. Oke, dan kurang lebih seperti itu ya Sobat Kreatif rangkaian penggerak untuk membolak-balikan rangka ram pembakarnya. Oke, karena alat bakar bolak-balik seperti ini harus double ram ya, jadi kita buatkan kembali rangkanya. Kalau Sobat Kreatif membuatnya dengan bahan yang sama dengan yang saya pakai, memakai bahan besi siku, bisa buat rangka kedua ini di bagian dalam rangka yang pertama ya, biar klop atau kawin seperti itu ya Sobat Kreatif ketika dikunci nantinya. Baiklah, sekarang kita bisa berikan engsel agar rangka ram kedua ini bisa dibuka dan ditutup ya. Kita sudah selesaikan, sudah bisa dibuka dan ditutup juga ya seperti itu. Tinggal kita berikan kunci penahan agar ketika dibolak-balik tidak kebuka sendiri ya Sobat Kreatif. Untuk sistem kunci yang mau dipakai disesuaikan saja bagusnya seperti apa. Di sini saya buat slot atau grendel pengunci dengan pendorong per pada bagian dalam ya Sobat Kreatif. Sebetulnya pemakaian slot seperti ini dalam pembakar seperti yang saya buat ini kurang tepat ya kalau menurut saya. Bagusan pakai sistem quick clamp seperti itu atau kunci yang tidak terpengaruh dengan panas. Karena per ketika kena panas nantinya akan melemah ya, malah mati seperti itu ya. Makanya saya bilang tidak pas untuk memakai kunci dengan pendorong per seperti yang saya pakai. Hanya kalau quick clamp pengerjaannya lebih lama ya Sobat Kreatif dan tidak sesimpel yang sistem ini. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sekalian kita buatkan pegangan untuk buka tutup di keduanya. Dan pada bagian tuas juga kita lengkapi ya agar nyaman ketika dibolak-balik.
Baiklah, bagian yang menurut saya tantangan atau sedikit ribet dalam penyesuaian dalam pembuatan alat bakar dengan sistem bolak-balik seperti ini sudah kita selesaikan ya Sobat Kreatif, yaitu pada bagian penggeraknya ya. Sekarang kita buatkan dulu bagian kaki-kakinya sebelum ke tantangan terakhir yang sama ya, butuh penyesuaian yang pas juga seperti yang barusan ya. Seperti yang pertama juga sedikit jelimet ya. Baiklah, di sini untuk tinggi kaki-kaki sesuai permintaan juga ya, yaitu di 80 cm untuk keseluruhannya. Oke, sekarang kita masuk pada tahap terakhir ya, yaitu tempat bak arang beserta penggeraknya. Di bagian ini kita harus sama ya cara pengerjaannya dengan yang pertama, yaitu beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan pas. Di sini kita mulai dengan membuat dudukan bak arangnya menggunakan bahan besi siku. Untuk ukuran panjang lebar rangka perlu diperhatikan ya Sobat Kreatif. Kita ikuti ukuran bagian dalam rangka utamanya dengan memberikan jarak masing-masing di 5 mm-an ya, agar ketika naik turun rangka bak arang tidak bentrok dengan rangka utamanya. Pada bagian senter lebar rangka kita bisa berikan, saya sebutnya ini tiang penghantar ya. Bisa menggunakan bahan plat atau sama dengan yang saya pakai ya. Di bagian tiang penghantar tersebut kita berikan 2 buah lubang baut ya Sobat Kreatif, dengan jarak keduanya di antara 6 atau 5 cm ya. Lubang pada rangka tiang penghantar selaraskan dengan lubang di bagian kaki-kaki belakang. Untuk penyatuannya bisa kita siapkan plat kembali, plat strip dengan lubang yang perlu kita sesuaikan dengan jarak keseluruhan lubang dengan patokan posisi rangka bak arang tetap berada di bagian senter bagian dalam rangka utama ya, dalam posisi teratas seperti itu ya Sobat Kreatif. Kita coba pasang di kaki-kaki. Saya buat 3 titik lubang yang bagian atas akan saya pakai buat stopper atau pengunci tuas rangka bak arangnya. Di sini terdapat 2 buah plat yang terhubung pada kaki dan rangka bak arang ya Sobat Kreatif. Untuk plat bagian atas, pemasangan di bagian kaki-kaki kita harus patenkan antara bagian sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan penghubung, bisa menggunakan as atau besi beton ya bahannya seperti yang saya pakai. Oke, kita coba ya Sobat Kreatif, sudah sesuai apa belum? Baiklah, sudah sesuai ya Sobat Kreatif. Sekarang kita bisa buatkan tuas untuk menaik dan menurunkan arang. Kita pasang rangkaian tuas di besi beton yang sudah terpasang. Jadi fungsi beton tersebut di samping sebagai penghubung, difungsikan juga agar posisi tuas ketika dinaikkan kedua sisi ikut naik ya. Makanya harus dipaten keduanya. Baiklah, untuk tuas sudah terpasang ya Sobat Kreatif dan sudah sesuai juga dengan fungsinya. Untuk bagian yang terakhir adalah pembuatan stopper penahan tuas. Di stopper tersebut saya akan buat 3 tahapan jarak arang dengan ram pembakar. Untuk cara buat stoppernya kita bisa siapkan besi beton atau as yang kita buat L seperti ini. Dengan bagian tengah yang sudah disesuaikan dengan jarak arang, kita berikan ring yang kita pasang di betonnya ya, dengan kemiringan yang diperlukan tentunya. Untuk cara pasang besi L ini bisa kita kaitkan pada lubang terakhir di kaki-kaki seperti itu ya, agar bisa terkunci dan menahan beban bak arang. Kita perlu memberikan cowakan dengan penyesuaian ring yang sudah terpasang di besi L-nya. Bisa dipahami ya, dan fungsinya kurang lebih seperti ini ya Sobat Kreatif. Sekarang posisi bak arang ada 3 pilihan ya, teratas, pertengahan, dan terbawah seperti itu. Semoga mudah dipahami ya Sobat Kreatif dari belepotannya penjelasan saya. Oke, untuk bagian bak arangnya yang sudah disiapkan, agar mudah membuang sisa arang bisa kita buatkan pegangan. Untuk bentuknya tentunya bebas ya, tidak harus seperti yang saya buat juga dalam video ini ya Sobat Kreatif. Baiklah, dan inilah rangkaian keseluruhan dari yang saya coba praktekkan dari awal sampai selesai. Oh ya, hampir lupa ya Sobat Kreatif, jangan lupa juga berikan dudukan untuk blower atau kipas pada tiap sisi rangkanya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, mungkin seperti itu tema belajar bareng kita kali ini. Di kesempatan kali ini, kreasi atau karya kecil dari seorang pemula, tapi mudah-mudahan dari karya kecil yang diperlihatkan bisa jadi buah baik untuk kita menambah pengetahuan baru. Dari yang tidak tahu jadi tahu ya, dari yang kurang layak jadi lebih layak, dari yang tidak terpikirkan sebelumnya jadi tercerahkan.
Itulah salah satunya alasan channel sederhana ini masih saya pertahankan sampai sekarang, dan saya masih semangat belajar terus menambah pengetahuan-pengetahuan baru ke depannya insya Allah. Insya Allah apapun yang saya buat di channel ini, yang saya bahas dan lancang saya praktekkan, bukan untuk ajang pamer skill, juga untuk perbandingan ukuran dengan seniman-seniman las lainnya. Kita belajar bareng, saya pun sama belajar ketika praktek dan ketika menjelaskan. Dapat pengetahuan ketika banyak masukan dan saran dari sobat kreatif semuanya di channel ini ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, maaf untuk semua kesalahan dari tiap kata dan tiap kata, juga keruhnya di tiap lintasan. Tetap kejar yang pasti, jangan bayangkan yang tak terlihat. Ikhtiar berdoa adalah kewajiban, jadi biarkan sisanya Allah yang tentukan untuk kelayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.